Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema kisah Nabi Musa alaihissalam. Mari kita mulai. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat surat An-Naziat ayat 15. Sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Kita lihat Al-Quran surat Maryam ayat 51. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Ini penjelasan dari saya terhadap kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini penjelasan dari saya terhadap kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. 1. Nabi Musa alaihissalam berasal dari keturunan siapa dan dari anak-anak Yakub. Saya ulangi sekali lagi. 1. Kisah Nabi Musa alaihissalam. 1. Nabi Musa alaihissalam berasal dari keturunan siapa? Dari anak-anak Nabi Yakub. 2. Siapakah nama ayahnya Nabi Musa alaihissalam? 3. Berapakah usia ayahnya Nabi Musa alaihissalam? 3. Berapakah usia ayah Nabi Musa alaihissalam? 4. Siapakah nama ibunya Nabi Musa alaihissalam? 5. Siapakah nama saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam? 6. Siapakah nama istri Nabi Musa alaihissalam? 7. Siapakah nama mertua laki-laki Nabi Musa alaihissalam? 8. Siapakah nama anak Nabi Musa alaihissalam? 9. Siapakah nama anak Nabi Musa alaihissalam? 9. Apakah tulah pertama Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 9. Apakah tulah kedua Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 10. Apakah tulah kedua Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 11. Apakah tulah ketiga Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 12. Apakah tulah keempat Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 13. Apakah tulah kelima Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 14. Apakah tulah keenam Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 15. Apakah tulah ketujuh Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 16. Apakah tulah ke-8 Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 17. Apakah tulah ke-9 Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 18. Apakah tulah ke-10 Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun? 19. Apakah isi 10 hukum Taurat yang diterima Nabi Musa dari Allah SWT? 19. Apakah isi 10 hukum Taurat yang 19. Apakah isi 10 hukum Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam dari Allah SWT? 20. Berapakah usia Nabi Musa alaihissalam? 20. Berapakah usia Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau memang benar Al-Quran
itu kitab yang sempurna dan terperinci? Jawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Kita lihat surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Saya ulangi sekali lagi, surat Ibrahim ayat 52. Surat Ibrahim ayat 52, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya. Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Kita lihat surat Taha ayat 114. Kita lihat Al-Quran surat Taha ayat 114. Kita lihat Al-Quran surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan. Saya ulangi sekali lagi, surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Itu semua adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan terperinci. Semua dalil-dalil yang saya bacakan tadi yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi di atas. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.